di mana kurikulum itu diterapkan. Yang keempat, mengapa kurikulum itu dibuat. Yang kelima, kapan kurikulum itu dibutuhkan atau diperlukan. Yang keenam, bagaimana cara membuat kurikulum itu. Langsung jawaban, Pak? Iya, silakan. Langsung saya tanggapi yang soal pertama, yaitu tentang apa pengertian dari kurikulum itu. Kurikulum adalah program PAUD, yaitu mulai usia lahir, dari anak usia baru lahir sampai anak usia 6 tahun. Itu sudah masuk PAUD ya, secara holistik yang dapat dipergunakan dalam memberikan layanan kegiatan pengembangan dan pendidikan pada semua jenis yang ditujukan bagi anak usia dini. Yang kedua, tentang untuk siapa kurikulum itu dibuat. Kurikulum ini dibuat untuk anak yang tadi baru lahir sampai anak usia 6 tahun. Yang ketiga, di mana kurikulum itu diterapkan? Di lembaga pendidikan PAUD atau sekolah. Yang keempat, mengapa kurikulum itu dibuat? Supaya anak mampu mengenali potensi-potensi yang ada pada dirinya, sehingga mereka dapat mengembangkan dan menyumbangkan potensi tersebut untuk kemajuan bangsa dan negara agar mampu bersaing di era globalisasi. Yang kelima, kapan kurikulum itu dibutuhkan? Dibutuhkan sebelum melaksanakan pembelajaran. Yang keenam, bagaimana cara membuat kurikulum? Cara membuat kurikulum disesuaikan dengan usia anak. Jadi kurikulumnya ditentukan dengan program-program yang direncanakan untuk anak. Sudah. Ya, silakan. Apa hasilnya? Ya, silakan Bu, di sini aja maju depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 4 membaca modul tentang dasar matematika dan sains. Nama penulisnya Ali Nugraha dan A SY Dina Dwiana. Jumlah SKS-nya 2 SKS, jumlah modulnya 6. Ya. Judul modul yang dibaca mengenal makhluk hidup. Jumlah halamannya 98. Ya. Judul kegiatan belajar pada modul yang akan dibaca yaitu struktur tubuh makhluk hidup. Apa saja pertanyaan-pertanyaannya? Yang pertama yaitu apa itu makhluk hidup? Yang kedua, sebutkan struktur tubuh makhluk hidup atau manusia. Yang ketiga, apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ya. Kemudian apa yang kita sudah baca, yaitu yang pertama, bahwasanya makhluk hidup itu adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup diantaranya yaitu bergerak, bernafas, membutuhkan makanan. Struktur tubuh manusia itu dibagi menjadi 2, yaitu dari kerangka dalam dan kerangka luar. Kerangka tubuh manusia terdiri dari 3 kelompok, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Pertanyaan tadi sudah kita jawab juga, apa itu makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, dan struktur kerangkanya. Kemudian pertanyaan apa saja yang sudah kita jawab, yaitu tadi apa itu makhluk hidup, ciri-cirinya, dan struktur hidupnya. Struktur makhluk hidup. Apa yang sudah dipahami, yaitu pengertian makhluk hidup dan ciri-cirinya. Kemudian konsep apa yang belum dipahami? Kita kelompok 4 belum memahami secara detail konsep struktur dan jaringan tubuh manusia atau hewan dan tumbuhan secara detailnya. Terus yang C, konsep langsung peta konsep. Yang di situ ada peta konsep, yang punya saya nggak ada. Oh ya. Peta konsep makhluk hidup, apa yang kita sudah dibaca? Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Kemudian makhluk di sini kita mempelajari apa saja pengertiannya, apa itu pengertian makhluk hidup, kemudian ciri-ciri makhluk hidup, manusia, tumbuhan, dan hewan. Kemudian struktur tubuhnya, struktur tubuh dari manusia, hewan, juga tumbuhan. Sudah, terima kasih. Makasih. Waalaikumsalam. Bla. Jumlah SKS-nya 2, jumlah modulnya 2, judul modul yang akan dibaca itu 1. Jumlah halaman 32 halaman.
Judul kegiatan belajar pada modulnya yaitu pengembangan bahan ajar audio dan video. Informasinya di sini ada tulis beberapa pertanyaan. Apa manfaat program audio, bagaimana tahap-tahapannya, dan bagaimana prosesnya. Nah, Red 10 menit tadi karena tidak cukup teks saja, Iya. itu perlu yang namanya pronunciation atau intonasinya. Misalkan how are you today? Kalau ditulis di sini orang bisa baca. Jadi apa ya? Terus yang kedua yaitu pengembangan bahan ajar dengan menggunakan media video. Salah satu contohnya itu bisa digunakan untuk studi suatu kasus. Misalkan, kenapa sih kita itu harus menjauhi narkoba? Kalau dijelaskan, nah, narkoba, kamu tak tahu gini-gini, terus, yuk dulu. Terus juga beberapa pelajaran yang membosankan, contohnya seperti apa ya? Seperti fisika misalnya. Kalau dikasih rumus tok di papan itu kan nggak nangkep. Kecuali kalau ditampilkan. Menurut saya, karena zaman juga semakin modern, generasi semakin maju, jadi teknik pengajaran itu harus semakin bervariatif dan entertaining, artinya menarik. Karena kalau gitu-gitu aja ya gitu-gitu aja. Iya. Mungkin dari saya cukup itu Ya, aja, ya. karena saya lihat kelompok-kelompok yang saya punya ide, kayak pengen ngomong. Wah, Ya.